Jumpa lagi di YouTube channel Lelaki Bodoh dengan gue Kodir, Gue Septian. Septian. Tapi sebelum permainan ada iklan dulu. Ah iya benar. Waduh. Nih pokoknya lezat. Oke, iklan silakan lewat. Silakan. Monggo. Kini telah hadir cemilan bermanfaat untuk kaum rebahan. Ninikus Bitter Ballen diolah dari jamur tiram pilihan dengan keju lumer di dalamnya, membuat Ninikus Bitter Ballen jadi cemilan kekinian yang asik disantap saat santuy. Oke, aku mau nyobain ini nih Bitter Ballen. Bitter Ballen. Ya kan? Nih, Julia ya kan? Ayo cus. Mari kita coba. Mari kita cuci gini tangan. Udah cuci tangan dong. Udah cuci tangan ya Nih. kita ya. Nah, Lembut. melting. Melting, light, rasanya nggak berlebihan. Beneran, Enak. aku nggak pura-pura. Aku nggak bohong. Bumbunya Enak. pas. Endol pokoknya. Cus dipesan ya. Endul. Ahe. Mari dipesan. Nah, tuh. Oh, Namanya apa Sep? namanya jamur ninikus. Jamur Ninikus. Waduh, Itu makanan enak, bisa buat kongko sama temen lu. bisa jadi. Bisa ngumpul bareng temen lu. Bisa jadi. Bisa ngambil hati cewek lu, cowok lu. Bisa jadi. Iya. Segala sesuatunya dengan jamur Ninikus Bisa jadi. Oke. Oke. Nih, kita mulai ngebahas masih sama nih tema kita. Temanya masih Squid Game. Cumi-cumi. Permainan cumi-cumi. Cumi-cumi Squid Game. Tapi ini kita udah nyampe episode 3. Episode 3. Umbrella Man. Ella, itu umbrella. beda. Iya, nggak pakai men. Umbrella. Ini pria berpayung. Pria judulnya. berpayung. Yoi, ini gimana nih awalnya dia tuh? Awalnya nih rujuk dari Episode 2. 2 ya, yang terakhir ya. Yang lain, yang endingnya lah. Endingnya mereka dibawa pakai mobil, tapi Sebyok nggak tidur karena dia nutup hidungnya pas itu gas cerdik. tidurnya ada tuh. Sebyok cerdik tuh. Sebyok cerdik banget. Ya, terus mobilnya diikutin. Ya, mobil yang ditumpangi sama Gihun diikutin sama si Hanjo Hanjo. Hanjo tuh dia detektif. kan namanya? Iya kali. Lu lagi-lagi sih suara PR gue tuh ngapalin nama orang Korea sih. Susah aja kok nggak inget. Mirip-mirip semua perkataannya. Iya, Nah, diikutin tuh sampai pelabuhan. Nah, dia naik kapal feri. Iya, naik kapal. Tapi ada kepintarannya si detektif polisi itu. Nah, Dia tahu bahwa mobil dia beda. makanya ditinggal. Ditinggal lah tuh mobil tanpa dia pikir panjang, mau dicuri, mau dibakar, kayak mau terserah dah tuh. Yang penting dia menyelinap masuk melalui kolong-kolong. Nah. Kalau orang normal masuk kolong mobil panas jauh. Oh, bukan panas lagi. Itu tangan jadi apa itu? Apalagi tuh mobil dalam perjalanan jauh ya kan. Iya, lumayan. Lumayan. Nah, abis di dalam dia nyari si Gihun tuh. Sebenarnya nyari Gihun nih. Nyari Gihun. Ya. Sampai akhirnya si staff ya, para staffnya itu ngecekin satu-satu, bener nggak nih pesertanya. Pas si detektif dicek, ternyata nggak bisa dibarcode tuh. Iya. Yang di belakang kupingnya. Iya. Ya kan? Oh, dia 2 kali ngecek ya. Yang pertama di Pokoknya daun telinga, yang kedua di pokoknya di belakang kanan kiri Belakang. tuh dicek tuh. Ternyata dia udah ngerasa, oh ini aneh nih. Langsung bangun dia. bangun. Sebenarnya udah Ngelawan. ngeluarin pisau juga kan tuh, Oh. si prajurit itu. Ngelawan si prajuritnya. Untungnya menang. Iya. Ya. Terus Ganti si seragam. seragamnya diambil, dipakai tuh sama detektif. Dan ada yang menurut gue sih bertanya sih, kenapa dia buang identitas polisinya? Ya jelas sudah nggak ketahuan kalau dia polisi dong. Tapi kan kita bisa masukin ke dalam. Hah? Ya entah ya, takutnya digeledah atau bagaimana. Karena gue dari awal gue nonton, gue sih nggak tahu ya. Cuman gue bertanya-tanya, kenapa identitas polisi itu dibuang? Gue sebagai orang awam yang nonton pada saat di episode 3, itu sangat riskan membuang ID card
jasadnya yang tadi dia lawan, akhirnya mati, dibuang ke laut. Tapi ketahuan tuh. Terus dia berdalih kalau dia mabuk laut. Ya, Nah, tapi dia lupa. Nggak boleh ngomong. nggak boleh ngomong. Tapi kan masih ada istilahnya kayak temannya yang si prajurit kotak tuh ya. Ah. Dia bilang kan peraturan di sini nggak boleh ngomong. Dia masih bijak lah sesama. Sesama tuh masih bijak. Iya, dia juga belum tahu kan peraturannya bagaimana, dia cuma ikutin aja. Ikutin aja. Tapi dari situ si polisi itu punya gambaran bahwa nggak boleh speak up, berbicara. Terus para peserta dia dibawa ke suatu ruangan buat diganti bajunya. Ya, Pas diganti bajunya tuh semuanya buat ganti seragam pemain. Si Saebyok dia ngumpetin sesuatu. Dia ngumpetin pisau ke kantong stafnya. Pas baju udah diganti dia ambil lagi pisaunya. diambil lagi. Nah itu kecerdasan sih. Nah, ini cerdas sekali nih. Makanya- Kita juga nggak tahu bakal apa nih, buat apa nih alat tuh. Tadi gua nggak tahu tuh itu apa tuh. Sebenarnya sih memang udah balik lagi tujuannya si Saebyok tuh ada punya tujuan tersendiri lah. Dia pasti ya, dia mau menang di game itu. Iya, intinya dia mau Apapun menang. caranya. Apapun caranya. Nah, Intinya sih itu ya. ah, Apapun caranya dia mau menang. iya. Makanya dia berusaha untuk tidak pingsan. Pas udah selesai, tiba-tiba semuanya bangun. Wah, udah bangun, udah di ruangan penampungan TKW. Iya. Anjir, TKW. Rame banget soalnya. Ya, para peserta lah ya. Para peserta dibangunin tuh kan kakek tua. Kakek tua. Kakek tua. Gitu. Bangun kamu. Tidur aja. Dipikirnya si Gihun tuh kakek tua juga nggak bakalan ikut. Dia Ah. kaget ternyata dia ikut lagi. Iya, begitu. Kamu ikut lagi. Ya, seperti itulah. Iya. Ya kan. Dia kaget kan. Ikut lagi terus ngeliat peserta ada 187 orang 187. dari 201 yang total terakhir kan masih ada yang di Terakhir 201, 201. dikurang 4 berarti 197. 100 lah. Iya. Kurang 4 97 dong. Tapi 187 orang sih. Oh gitu. Berarti total awalnya berapa? 201 1. kan ya? Dikurangin 4? 197. Iya begitu maksud Tapi gua. filmnya menyebutkan 187, Cok. Jadi kurangnya berapa sih? 14 orang. 14 orang yang nggak ikut? Iya. Bukan 4 orang ya? Iya. 14 ya? Iya. Nggak ikut. Bagian casting mana sih nih? Talentnya gitu aja nggak tahu. Jadi total hadiahnya tuh 26,9 miliar won. Nah, jadi yang peserta yang nggak ikut itu dianggapnya gugur. Ya udah kalah. Jadi uangnya masuk. Tapi ada satu perkataan yang menurut gue frontman tuh bilang kan kayak ada laporan gitu kan dari total 201 orang jadi cuma 93% atau 90 berapa persen itu yang hadir. Yang hadir, yang Nah, kembali. yang nggak hadir itu suruh Diawasi. dipantau. Kita nggak tahu diawasin itu cuma diawasi doang, apa entah dibunuh, kita Iya. nggak tahu. Itu kata-kata yang perlu digarisbawahi tuh. Jadi frontman itu bilang untuk diawasin. Balik pada peserta, mereka pada ketemu lagi nih. Si Sanwo, Sanwo, kamu kembali lagi? Iya, sepertinya begitu. Bentuk tim. Iya, penyelamatku. Ya, aku kembali. Ya, dia bilang, kamu kenapa kembali? Ya, beginilah. Kan ada tujuan. Ada tujuan Kita lain. flashback lagi, mereka semua punya tujuan. Iya, dia juga berterima kasih sama Sanwo tuh si Ali tuh. Karena dia udah diongkosin. Iya. Tapi secara nggak langsung memang di game ketiga itu mereka ngebentuk tim sih. Nah, Dari iya. kayak Daoksu tuh yang preman itu ngajak Saebyok untuk Untuk bikin tim karena bikin tim. Lupain lah permasalahan mereka di luar gitu. iya. Mereka sadar di game pertama itu kayaknya kita butuh tim nih. Kita Tim. butuh bikin tim untuk ngelewatin Tapi semua si permainan itu. Saebyok tuh nggak mau ikut Daoksu. Mau. Nggak pernah mau ikut Daoksu. Yang nawarin diri siapa? Si Minyong. Si Minyong nawarin diri, tapi ya begitulah dikasih dijawabnya leneh. persyaratan. Waduh, jawabnya nyeleneh. Jamnya nyeleneh ya, lu tau lah kode begini lah. Iya. Apa itu? Nah, begitu dah. Dia jawabnya nyeleneh. Mungkin kayak ada motivasi sih si Minyong sih itu kalau gua rasa. Dia juga
pengen juga nunjukin. dia ngerasa gua nggak bisa nyelesain permainan ini sendiri, gua butuh temen yang Dia lebih butuh kuat. lebih kuat. Habis itu si Minyong Sakit perut. habis makan kan enaknya sebat dulu ya. Iya. Ya, Nah, makanya makanya dia dia sebat. tujuannya mau nyebat, alasannya Nyebat, sakit perut. alasannya sakit perut. Udah ini ngebujuk si stafnya buat biar bisa ke toilet. Akhirnya diizinin tuh. Nah, tapi pas dia mau ke toilet, si Sabyok ngikut nih. Jadi berdua dia ke toilet. Ya ini sebenarnya sih kepintaran Sabyok lagi. Nah. Mungkin dia cari momen di situ. Dia cari sesuatu. Iya, mungkin ada yang biasa dia telusurin. Ya, jadi pas si Minyong lagi asik nyebat ya kan, dia digedor tuh. Gedor. Sama si Sabyok. Sabyok. Kubra. Udah kamu lanjutin ngerokok aja. Saya mau pantau sesuatu. Nanti kalau ada hasilnya kamu kasih tahu. Oke. Makanya Kerjasama mereka tuh. Kerja sama. Lewat cerobong udara. Dinyari ke arah dapur ya. Iya. Dilihat lagi masak gulali. Dia nggak tahu sih, cuman dia ada kayak oh ada gula nih. Gula. Cium bau gula. Ternyata udah cuman dapat segitu doang informasinya tuh. Tapi belum tahu informasi gamenya mau apa nih. Tapi seenggaknya kan kalau menurut gue itu udah ada gambar. Udah ada gambar oh gula kira-kira apa nih. Ya, Dari clue-nya semua permainan yang dimainkan permainan masa masa Kecil. kecil. Nah masalah si Ali nggak tahu nih permainan anak kecil di Korea apa. Iya, Nah, beda. tapi nanti dibantu sama teman-teman yang lain. ya. Nah kembali ke situ, ya kembali ke situ mereka makan lagi ya. Ya. Makan roti sama susu. Nah di situ udah mulai. Nah tuh. di sini ada satu karakter lagi bapak-bapak kacamata. Ya dia makan roti tapi dicemil-cemil doang tuh. Nah, ada cemil-cemil doang. kertas. tuh. Ternyata di tengahnya ada kertas. Pas dibuka, seret. Kita nggak tahu tuh. Sebenarnya sih gue nggak pokoknya tahu itu juga. Pas dia lihat set, dimakan kertasnya. Iya bener, kertasnya dia makan. Iya. Ngilangin bukti. Iya mungkin wah nih bumbu ada bumbunya nih. Bener sih, gue waktu itu masih belum nyadar tuh, wah kenapa dia buka kertas, terus ada kertas kecil makan. Tiba-tiba Yang dia gue tahu bocorannya si Sabyok doang kan. saya bilang doang taunya dia disamperin sama si Samu kan. Kamu pasti tahu sesuatu ini. Iya, Beritahu aku. Apa urusannya? Aku Mereka- kasih tahu kamu, ya kan? memanaskan gula. Iya, mereka merasakan gula. Wah, langsung. Kayaknya si Sanwo nih udah tahu nih game apa. Karena Sangwoo tuh menurut gue kan dia cerdas. Dia Cerdas. orangnya, segala sesuatunya perhitungannya diperhitungkan. Tapi dia ada yang kurang bagus sih. Dia nggak ngasih tahu teman-temannya Dia game nggak ngasih apa. tahu Dia sahabatnya, taunya Gihun. Gihun yang sahabatnya Nggak dia dikasih nggak kasih tahu. Walaupun cuma gambaran dia nggak dikasih tahu. Nggak kasih tahu. Jadi cuman Miris juga sebenarnya. jadi pas mereka kumpul di ruang permainan itu ya ada logo segitiga, Segitiga bulat, lingkaran, bintang sama payung. payung. Ini si Sanwoo sebenarnya udah tahu, Udah tapi Sanwoo udah milih. Pokoknya yang- aku segitiga. Yang udah tahu gamenya, milihnya yang mudah-mudah. Kayak si perempuan Minyong, dia Ah, pilihnya bulat. Ya, dia pikir wah tahu, kayaknya gampang nih. Bulat apa bintang? Si Minyong. Minyong segitiga, bintang. 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 Minyong segitiga. Tapi dia pegang Dia punya korek, korek. karena dia ngerokok. Nah, jadi si Sanwo milihnya segitiga, si Ali lingkaran, si kakek bocah tua nakal bintang. Nah, si Gihun yang paling susah malah. ya, Payung. Payung. Nah, makanya kenapa judulnya Pria Berpayung. Mereka berkumpul terus dikasih kayak suatu tempat gitu ya. Pas dibuka ada jarum sama gulali. gulali yang Kering. udah ada cetakannya. Nah, tugasnya mereka mecahin cetakan itu sesuai dengan bentuknya. Bentuk. Nah, tapi nggak boleh rusak. Nggak boleh rusak. Kalau patah, Alatnya pakai jarum ya. jarum. Jarum. Kalau patah atau rusak, ya kena Hasilnya kena salam pramuka. Yoi. Wah, mungkin yang dapat segitiga, wah aku beruntung sekali. Yang lingkaran ya aku beruntung sekali. Yang bintang lumayan sulit. Iya. Yang dapat payung mati saja kau. Iya, karena rata-rata yang pakai payung tuh yang dapat payung nggak ada yang berhasil. Dia nggak tahu mainan yang payung. Ternyata mainnya seperti ini. Sulit karena sisi-sisinya banyak, coy. Iya, tapi yang lingkaran segitiga sama bintang juga nggak banyak yang tereliminasi. Iya.
mungkin tuh ceroboh. Tapi yang paling gampang menurut gue sih segitiga. Segitiga paling gampang cuma potek Kotek sisi-sisinya. sisinya aja, tinggal samain. Nah, si Minyong nih curang dia nih. Pakai korek. Dia jarumnya dipanasin, baru dikorek-korek tuh. Iya. Kan jadi lumer tuh, jadi lebih gampang dipatahin. Iya. Lebih gampang dibentuk lah. Betul. Tapi beberapa banyak yang kalah. Kalah. Nah, di sini si Minyong ngasih Korek korek ke si Doksu, Doksu. Ya, dia kasih. Kayak bentuk bukti kalau gue bisa berbuat. Gue bisa berguna di tim lu nanti. Dia bilang gini, set. Set. Walaupun endingnya si Minyong tuh berhasil, dia ngelemparin korek. Tapi dipakai tuh. Entah dipakai atau enggak, tapi diumpetin sih. Pakai kakinya Dotsu. Nah, yang paling si Ali akhirnya bisa berhasil. Nah, Si terus Sanwo si gampang. Sanwo, udah pasti berhasil dia. Si kakek bocah tua nakal, dia pelan-pelan tapi berhasil juga. Berhasil. Ngikutin caranya si Gihun. Nah, si Gihun terakhir nih, dia bingung dikorek-korek nggak berhasil. Pas diterawang, wah ternyata pinggirannya Udah tipis. udah tipis nih. Gimana caranya? Kita jilatin aja. Waduh. Iya. Pas dijilat-jilat, Jadi kalau gula tuh kalau dijilatin atau kena sesuatu yang cair dia lama-lama meleleh. meleleh. Jadi pemikirannya dia tuh ke situ. Nah, akhirnya dijilat-jilat tuh. Strategi. Jilat-jilat, cek lagi, jilat lagi. Nah, di sini peserta lain pada ngikut. Ngikut dan sebagian berhasil. Nah, jadi akhirnya mereka lomba jilat-jilatan. Iya. Memang sih tapi di sini yang perlu gua garis bawahi adalah Sangwo. Kenapa sama nih? Licik nih. Si Sangwo tuh si Gihun udah nanya, lu mau pilih yang mana? Udah nanya. Coba mereka bagi tim, kita bagi-bagi saja. Ya kan? Kita coba satu-satu. Ternyata yang paling sial si Gihun. Tapi untungnya Gihun memilih payung karena lantaran apa ya? Kayak ada satu cerita kisah gitu sih. dia bilang tentang payung gitu. Setelah permainan berakhir, ya waktu udah habis, ada satu orang yang milih payung juga, berhasil, tapi gagangnya patah. Nah, pas mau dieksekusi, ya tiba-tiba ngelawan dia. Kacau. Dia kacau. Ngelawan, stafnya disandra. Disuruh buka topengnya. Pas dia dibuka, ternyata kamu manusia sepertiku juga. Kenapa kamu begitu kejam kepada aku? Tapi kan di situ ada syarat. Prajurit nggak boleh buka identitas. Akhirnya Akhirnya dia bunuh juga. si peserta itu, daripada aku mati olehmu, aku mati sendiri deh. Dia bunuh diri gitu deh. Pas di situ si frontman keluar. Nah. Karena ngelihat dia lepas topeng. Kenapa kalau lepas topeng? Di sini nggak boleh. Akhirnya ditembak juga. Tembak. Nah, permainan selesai. Nah, kesimpulan dari episode ketiga manusia berpayung adalah Gihun sih menurut gua. Kenapa sih Gihun? Dia pilih gulali payung yang sisinya itu yang kalau menurut gue itu memang sangat sulit karena yang memilih bentuknya payung aja susah. karena yang memilih payung tuh rata-rata mati. Tapi si Gihun dengan kecerdasannya berhasil melewatinya. Ya, nah mungkin di lain sisi si Sangwoo pasti ngelihat si Gihun ngelihat pilih payung, wah ini Iya. teman gua habis di sini. Kayaknya bakal mati, tapi ternyata tidak semudah itu. The Lucky Man. Lucky Man. Si Gihun kembali beruntung. Walaupun dia udah keringet dingin, udah netes Ya, waktu tinggal dikit, waduh. Akhirnya ada Akhirnya pencerahan. Berhasil. Dan di episode 3 nih pria berpayung adalah Gihun. Yang sangat epic, bisa melewati tantangan game kedua. Oke, sampai di situ teman-teman. Penasaran untuk episode 4-nya? Stay tune. Oke, tetap di channel Lelaki Bodoh dengan gua Kodir. Gua Septian. Like, share, and comment. Jangan lupa. See you. Bye-bye. Bye.